Kalau kamu punya uang 500 miliar dengan pengeluaran 100 juta per bulan, uang itu baru akan habis dalam 5.000 bulan atau 416 tahun. 400 tahun baru habis. Indonesia lo baru 81. Di sini di sini ada Pak Ustadz nggak sih? Saya ingin bertanya, ini gimana hukumnya Pak Ustadz? Pak Ustadz, ini gimana ya Pak Ustadz? Ada banyak loh Pak Ustadz ada 7 orang yang berangkat umroh dengan menggunakan uang tersebut. Bagaimana ini Pak Ustadz? Kalau mau daripada kejadian, kalau mau tidak ada rusak, jangan dilewati, kan begitu. Pede banget kamu. Kalau mau tidak ada yang rusak, jangan dilewati. Lah, terus fungsinya dibikin buat apa kalau nggak bukan dilewatin? Perkaranya bukan ke sana. Ih, pada masuk gak sih ini di kepalanya? Oh, ini biar kagak ketilang, anjay. Strategi elit global, cuy. Biar nggak kena etle, buset. Ini video ketika dia ngamuknya nih. Aneh banget orang. Oh, gayanya sengak sekali jagoan. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM kawan-kawanku. Calon jenazah sekalian, bagaimana kabarnya di weekend yang menyenangkan ini? Apa aja yang menyenangkan? Masih buka internet bahasa ini isinya pemerintah mulu, banget, capek banget dah. Nggak udah cuy, kayak hari ini pemerintah yang ini, hari ini pemerintah yang ini. Kemarin ada orang ketangkap korupsi, tiba-tiba kementerian bilang kayak dia mau jalan-jalan ke Amerika, mau nonton bola. Kayak apaan sih? Aneh banget perkara satu persatu. Yang paling dilihat sejauh ini adalah perkaranya Jampitsus, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Kenapa rame? Karena dia adalah sebuah pekerjaan, sebuah jabatan yang cukup tinggi di negaranya kita. Gajinya sangat besar. Ngurusin kasus tindak pidana khusus yang sekhusus itu, let's say korupsi, HAM berat, terorisme, narkoba, pencucian uang. Tapi kok ndelalah dia yang melakukan itu. Ini tuh feelnya kayak security di bank. Malam-malam masuk ke brankas ngambil duit. Nah itu akan tugasnya jagain, kas tugasnya ngurusin. Kok bisa malah lu yang ngambil gitu loh. Ini aneh banget perkara dunia. Dan banyak. Gue kan ngikutin kasusnya tipis-tipis gitu ya. Gue gak gitu suka perkara-perkara pemerintahan, makanya kayak ngikutin ogah-ogahan banget. Tapi semakin diikutin semakin wah. Jadi kan ada beberapa tempat yang digeledah. Total tuh kalau gue nggak salah 15 lokasi deh yang digeledah. Ditemukan inilah. Di rumah di Sentul ada 74 kg emas batangan, 4,7 juta US dollar, 14 juta Singapura dollar, ada 100 juta sama bingkai foto. Nggak tahu kenapa bingkai foto diurusin. Terus koin money changernya, terus di kafenya, terus di rumah di Cilandak. Orang duit banyak banget. Bro, ini tuh kalau di total kurang lebih 500 miliaran. Ada yang ngasih hitung-hitungannya. Kalau kamu punya uang 500 miliar dengan pengeluaran 100 juta per bulan, uang itu baru akan habis dalam 5.000 bulan atau 416 tahun. 400 tahun baru habis. Indonesia lo baru 81. Gimana sih? Duit semua itu. Orang mikirin gimana nyari duit, dia mikirin gimana ngabisin duit. 500 miliar. Dan ini yang baru ketahuan karena ada informasi-informasi sekelebatan yang terlewat dan tidak begitu bisa diverifikasi. Tapi bahkan temuannya mungkin bisa sampai triliunan, 1,5 mungkin 2 triliun. Duit semua itu. Pantas orang kerja kagak kaya-kaya, orang duitnya di situ semua. Mau nyari di mana lagi? Lu kalau lihat ya Allah, ini duit emas, dolar, rupiah. Ini kalau rebahan di sini kayak pala ditaruh situ enak banget kayaknya ya. Tidur nyenyak. Gak kepikiran besok makan apa. Duit semua ini. Karetnya 3, pedes banget ini duit kayaknya ya.
Bajingan, cocok nggak teli. Orang nyari duit sampai keringat ke pantat-pantat kagak bakal ketemu nih segini. Ih, emasnya loh. Yang dari kemarin diomongin kan adalah emasnya kan. Emas 74 kilogram. Emas. For your information, Monas itu kan ada emasnya ya. Emas di Monas bahkan cuma 72, selisih 2 kilo. Banyakan dia. Rumah dia lebih mahal daripada Monas. Koruptor anjing. Kesel banget ngelihatnya. 74 kilo. Ada banyak dari kita yang beratnya bahkan gak nyampe 74 kilo. Aduh, gak ada yang bisa kita lakukan selain menertawakan ini semua, Ben, karena terlalu ironi. Ironis sekali untuk melihat seseorang yang tugasnya mengurusi ini malah jadi terduga pelaku dari perkara yang seharusnya dia urus. Lu gak mungkin kan ngeliat security bank datang ke berangkas duit nih, ambil lah. Nggak, tugasnya menjaga supaya kagak ada yang ngambil. Ada orang ngawasin orang lain, jangan berak di situ lu, berak sembarangan nggak boleh pergi gitu. Tiba-tiba dia yang berak di situ. Apa? Ternyata kerja halal nggak bikin kaya. Ya Allah. Andai semua ini uangku, pantas gue kerja siang malam kagak kaya-kaya, duitnya di sini semua. Ya Allah. Nangis banget. Yang menyebalkannya lagi kan sempat ada konferensi pers ya yang Doski lakukan. Dan di konferensi persnya tuh sangat amat aneh. Bisnis tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas pada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya, ya, ada bangunannya. Sebel banget ketika ngedenger itu, kayak itu uang punya siapa? Ada yang punya, ada. Uang itu yang punya siapa? Iya, ada yang punya. Ya siapa? Lu kalau kagak ada yang mau ngakuin mending buat gua juga pengen duit segitu banyak. Siapa yang punya? Cari tahu. Masalah awal-awal tuh nggak ada yang ditetapkan sebagai tersangka, men. Awal-awal tuh orang cuman berpaku dengan kalimat itu ada yang punya. Ya siapa yang punya? Cuman gak lama setelah itu dia kan mengundurkan diri ya. 12 jam setelah mengundurkan diri, dia jadi tersangka. Di rapat DPR, sampai keluar kalimat ultimatum kayak gini, cuy. Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan. Wah. Dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku, tersangka, diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Dihukum mati. Meskipun itu menunjukkan kepada kita betapa kayanya Indonesia. Koruptor banyak banget, cuy. Koruptor banyak banget. Lu kalau ngelihat di berbagai daerah, let's say di Jawa Timur, di tempat lain lah, banyak sekali bupati dan gubernur yang ditangkap. Bupati wali kota ini terjaring OTT KPK selama 2025 sampai 2026 ada kurang lebih 16 orang. Salah satunya adalah Bupati Pati, ya, dua kata lucu itu, Bupati Pati Sudewo. Kena juga sebanyak ini. Tapi meskipun sudah dikorupsi orang sebanyak ini, Indonesia tetap banyak duitnya, kita tetap kaya. Lalu ngelihat berkali-kali presiden hadir dengan konferensi pers uang ditumpuk di belakang. Negara ini kaya banget, cuy. Yang artinya bisa jadi lebih kaya kalau duitnya kagak dikorupsi. Bisa buat benerin jalan, bisa buat BPJS, banyak banget hal yang terjadi. Di malam-malam sebelum tidur, pernah gak sih lu kayak gini, kita kan kalau mau tidur gak ada yang dilakuin ya selain berimajinasi dan membayangkan apa yang sekiranya akan terjadi di masa depan. Gue tuh kadang suka
suka berpikiran kayak bagaimana rasanya kalau gue punya kekuatan super, dan dengan kekuatan super itu gue bisa menteleportasikan orang-orang tertentu. Gue punya shadow army yang bisa menangkap koruptor-koruptor ini, untuk kemudian koruptor ini gue taruh di sebuah kapal di tengah danau, di mana mereka gue ikat, terus di atas perutnya gue kasih kandang tikus, dan di atas kandang tikus itu gue kasih kayak semacam api-apian gitu, biar tikusnya akan mencari jalan keluar, tapi mereka tidak punya jalan keluar lain selain menembus tubuh dari koruptor ini. Terus mereka akan merangsang masuk, makanin paru-paru, makanin usus, makanin lambung, terus kemudian mereka masuk ke tenggorokan, terus matanya dimakan keluar dari mata. Koruptor. Nah, tapi kan itu tidak mungkin, jadi Bapak Mahfud MD hadir sempat ngomong kayak gini di podcastnya, yang mana cukup wah sekali, men. Sebenarnya suka orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Kalau saya bongkar aja, sang satu bongkar, satu bongkar biar hancur. Setan ketemu setan. Nah, daripada bergabung lalu saling melindungi kan. Sangat mantap. Kayaknya masih banyak sisa-sisa masalah yang bisa terjadi dan kasusnya pasti akan panjang. Tunggu aja. Kayak rakyat Indonesia sedang diberikan tontonan menarik sepertinya. Yang mana tontonan itu bisa lu saksikan langsung di HP lu. Tunggu aja, mungkin hari ini ada berita baru, besok ada berita baru, lusanya ada berita baru. Entah apa yang terjadi itu. Harapannya adalah semoga makin bener, itu aja gak sih? Karena kalau dilihat-lihat keanehannya kan makin banyak. Salah satunya ini. Coba, ini dalam satu headline berita ada banyak sekali yang bisa dipertanyakan dan kontradiktif antara satu dan yang lain. Jaksa penuntut umum sempat bilang ada seorang oknum aparat negara yang menerima 2,8 miliar dari bandar. Ex-Kapolres Bima Kota umrohkan keluarga pakai duit setoran jual bu. Di sini di sini ada Pak Ustadz nggak sih? Saya ingin bertanya, ini gimana hukumnya Pak Ustadz? Pak Ustadz, ini gimana ya Pak Ustadz? Ada banyak loh Pak Ustadz yang ada 7 orang yang berangkat umroh dengan menggunakan uang tersebut. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ini bukan Robin Hoodan kan Pak Ustadz? Ini aduh gimana ya? Di video kemarin gue ngeliat ada akun YouTube namanya Sobat Quran, terus gue pengen tahu sudut pandangnya terhadap ini. Bagaimana hukumnya beribadah dengan uang hasil jualan Astagfirullahaladzim. Ini coba bayangkan perasaan malaikat Rokib sama malaikat senggol-senggolan kayak ini. Lu aja kali yang nyatet. Lu ini mah tapi dia ke umroh, tapi dia pakai duit korupsi. Bukan korupsi sabu ya, korupsi mah itu beda yang kemarin. Senggol-senggolan bingung. Gimana ini? Jasa menyebut Didik menerima uang setoran dari seorang bandar dengan total mencapai 2,8 miliar. Uang tersebut diterima secara bertahap. Sempat dipakai buat beli Alphard juga deh, seinget gue duitnya. Nah, nih, lu aja yang catet, enggak lu aja ya mana? Kelompok 4 izin bertanya, ini di akhirat apakah pembelaannya bisa dibenarkan? Ya, oh Tuhan, paring ono sabar, kuat selamat langgeng sentoso, sekaring pauna langgeng jagat wasisaning Batoro. Iblis bingung bro. Mungkin dipikirnya biar ini kali ya, biar apa namanya, biar netral gitu kan. Habis melakukan kejahatan dan melakukan kebaikan kan jadi timbangannya sama, mungkin dipikirnya gitu. Lalu ini datang dari seorang camat di Boyolali, Jawa Tengah. Seorang camat tapi cabul. Ada seorang perempuan berinisial TA, 19 tahun, yang diduga mengalami pelecehan seksual digital oleh pejabat publik.
ada seorang camat yang mengirimkan video porno ke mantan pegawai wanita berusia 19 tahun itu. Asu. Dan kalau lo lihat headline beritanya, ya jawabannya dia gitu kayak sekdanya bilang salah kirim. Salah kirim. Klasik. Ini artikel dikeluarkan oleh Kompas. Seorang camat di Kabupaten Boyolali dilaporkan setelah diduga mengirimkan video telanjang kepada mantan karyawannya yang berusia 19 tahun. Perempuan berinisial TA mengaku menerima 2 kiriman video tak senonoh dari camat tersebut pada 30 Maret 2026. Saat itu korban masih bekerja di sebuah toko roti milik terlapor. Merasa keberatan atas peristiwa itu, TA kemudian menceritakannya ke keluarga. Keluarga kemudian melaporkan ke BKP SDM. Terus ada penjelasan lanjutan. TA menuturkan saat itu dirinya berniat mengundurkan diri dari pekerjaannya karena sudah tidak ingin bekerja di toko tersebut. Jadi si camatnya ini investor di salah satu toko roti itulah. Si korban udah nggak pengen kerja di situ lagi. Nih si camatnya minta buat korban tetap bekerja sementara waktu untuk melatih pegawai baru. Tiba-tiba beliau mengirim video 2 kali. Siang-siang, sekitar jam 12-an. Gue pengen tahu ini hari apa dikirimkannya. Karena kalau hari kerja, lah harusnya dia kerja dong. Ngapain lagi kerja? Mungkin istirahat memang, tapi ngapain di hari kerja dia ngirimin video itu ke orang lain? Apa atas dasar apa? Saya buka videonya itu. Videonya beliau sendiri, video porno. Memperlihatkan camat tersebut dalam kondisi telanjang dan mempertontonkan alat kelaminnya. Ya Allah, astagfirullahalazim, camat cok nggak teli. Ya apa sih kon? Dipikir orang bakal nafsu kali ngeliat titit yang kecil itu. Nggak semua cuy. Ya elah. Dipikir keren banget kali. Meski terkejut, ia mengaku sempat mengira video tersebut terkirim secara tidak sengaja, sehingga menunggu penjelasan dari pengirim. Saya nunggu dia konfirmasi, apa karena salah kirim atau gimana. Lah itu nggak chat sama sekali sampai malam. Nah, malamnya saya blokir nomornya. Jadi sampai malam dibiar kalau salah kirim, dengerin. Lu pernah salah kirim kan? Kalau salah kirim, dihapus. Iya dong. Di WhatsApp ada teknologi, kalau misalkan lu hapus, yang nerima juga nggak bisa ngelihat lagi. Dihapus. Kalau dibiarin sampai lama kan seolah-olah ada maksud tertentu dong. Akhirnya setelah ngelapor ke Pemkab, camat tersebut dipanggil, kemudian ada mediasi. Namun korban mengaku sempat mendapat tekanan sebelum mediasi berlangsung. Sebelum mediasi beliau malah ngancem. Saya suruh minta maaf ke beliau, katanya saya jelek-jelekin masalah gaji. Lah, kagak nyambung. Kagak ada hubungannya. Itu alasan dicari-cari doang itu. Apa hubungan ini sama tiba-tiba ngirimin video telanjang? Bapak-bapak tua. Ya takut orang saya kenal baik tiba-tiba dikirimin video itu, ya kaget, merasa dilecehkan banget. Terus sekretaris daerahnya mengklarify itu, berusaha mengklarify dan menyebut kalau video itu terkirim karena kelalaian atau salah kirim. Di artikel lain, ini dari Detik Jateng, dijelaskan kalau salah kirim, mau kirim ke istrinya katanya. Ngapain? Menurut lu ini alasan-alasan ketemu setelah jadi masalah atau emang dari awal begitu? Gue sih curiga ya. Kok bisa salah kirim didiemin terus? Lagian juga cukup jadi pertanyaan, kenapa sama istri lu ngirimin video begituan? Kan ketemu-temu juga kalau sama istri mah. Aneh, apa fetis tertentu? Nggak ngerti gue. Tapi ya pada akhirnya camatnya minta maaf. Terus dapat sanksi teguran dari bupati kepada yang bersangkutan. Ya, agar hati-hati dalam bermedia sosial. Hati-hati itu maksudnya apa di sini? Kalimatnya jangan hati-hati dong. Kalimatnya adalah jangan kayak gitu lagi. Bukan hati-hati. Kalau hati-hati concernnya lebih ke boleh tapi jangan ketahuan. Seolah-olah gitu orang nerimanya. Aneh. Orang mempertanyakan ini. Loh. Pertanyaannya, niat awal mau kirim ke siapa? Kalau alasannya adalah mau kirim ke istrinya, ngapain kirim ke istrinya? Malam-malam juga ketemu. Terus hasilnya mau dikirim kemana? Media Reza Auditore. Waduh. Salah kirim 2 kali. Emang sengaja itu. Dipikir menarik banget kali dianya. Oke.
Ini masih ada lanjutan dari video kemarin, masih tentang kepala daerah, kali ini dari Bupati Mesuji, Lampung. Lu inget di video terakhir kita sempat ngebahas tentang perkara tapir yang gak salah apa-apa, tapi kemudian diburu sama orang, kemudian disembelih, kemudian dijadikan tapir rica-rica. Tiba-tiba Gubernur Lampung ngebikin sayembara ini. Sayembara 50 juta untuk menangkap tapir hidup-hidup. Postingan ini juga di-repost sama Bupati Mesuji, Elviana. Coba kita cari. Posternya adalah ini. Sayembara bagi yang dapat mengamankan tapir atau trenung hidup di wilayah Register 45 dan sekitar Kabupaten Mesuji akan diberikan hadiah 50 juta rupiah. Untuk mendapatkan hadiah, pelapor wajib menunjukkan tempat keberadaan tapir dan memastikan hewan dalam keadaan hidup. Tapir dilindungi negara, sanksi hukumnya ini, terus ada nomor WhatsApp-nya, kepedulian Anda menyelamatkan satwa, menjaga alam. Ya Allah, ini padat banget emang kalau poster-poster bikinan AI itu. Pusing mau ngeliat kemana. Info terbaru dari Pak Gubernur mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan seekor tapir, ya, itu diberi hadiah 50 juta. Ayo semua sobat berduyun-duyun ke hutan ya. Ngelihat postingan ini, orang kemudian marah. Dan kemarahannya jelas. Kenapa? Seolah-olah jadi kayak ada instruksi, quote-unquote, yang diberikan oleh kepala daerah untuk ayo kita tangkap tapir. Kalau kayak gitu ceritanya, orang malah bakal berburu-buru masuk ke wilayahnya tapir untuk kemudian menangkap dan apa segala macam, dan kita nggak tahu kalau kemudian ditangkap nanti akan ada risiko kayak apa. Oke lah gini, niatan mereka mungkin baik. Niatan mereka, tapir yang nantinya sudah ditangkap hidup-hidup mau dibawa ke Waikambas, ke hutan lindung. Karena kalau di Mesuji kan bukan hutan lindung, hutan produksi, bukan habitatnya. Jadi mau dibawa ke sana, dikasih aja 50 juta. Oke lah emang untuk diselamatkan, tapi kan kita nggak tahu resiko seperti apa yang akan dihadapi oleh si tapir-tapir ini. Bukankah nantinya akan mengganggu kehidupan tapir yang ya udah gitu, tapir cuma menjalani hidupnya orang. Bupati Mesuji bilang gini, ini Pak Gubernur udah bagus loh, tujuan biar nggak ada lagi peristiwa seperti kemarin. Jadi nggak ada lagi perburuan seperti kemarin. Bukan. Kalau mau biar nggak ada perburuan, ya mending duit 50 jutanya dipakai buat sosialisasi nggak sih? Kasih tahu ke orang-orang kayak, boy, jangan tangkap tapir ya, nanti lu di penjara, gini. Kumpulin masyarakat di satu tempat kayak, jangan tangkap tapir. Sebarin poster, apa kek. Jangan malah disayembarain, orang murka. Ini adalah sayembara tergoblok yang pernah terpikirkan oleh seorang gubernur. Bayangin warga rame-rame ke hutan buat ngejerat tapir. Iya kalau mereka hidup, gimana kalau nggak sengaja mati? Itu malah bikin mereka makin langka. Nah, tapir lagi menikmati hidupnya, sore-sore makan ini semut ya kan. Tiba-tiba ada orang, wah tapir 50 juta. Tujuannya bener, tapi masalahnya tapir aja hewannya pemalu, apa gak stres kalau ditangkap paksa terus bisa malah mati. Nah, ngelihat postingan kemarahan dari orang-orang, mungkin mereka akhirnya tersadar dan poster hadiah dibatalkan. Ada tulisannya, terkait pamflet dengan foto gubernur tentang sayembara berhadiah untuk mengamankan tapir hidup, kami menyampaikan permohonan maaf dan mencabut pengumuman tersebut dan dinyatakan tidak berlaku. Apabila Bapak Ibu Saudari mengetahui keberadaan satwa liar, mohon segera melaporkan kepada petugas yang berwenang. Jangan mencoba menangkap, memelihara, atau memindahkan. Dan tiba-tiba berubah langsung kayak, jangan mencoba menangkap. Tadi disuruh. Ya. Karena dapat membahayakan keselamatan manusia maupun satwa. Hubungi BKSDA. BKSDA juga bilang sayembara berpotensi memicu perburuan. Nggak jadi. Mereka kagak ngobrol begitu tuh. Orang kayak nanya ahli nanya pendapat ahli, kan BKSDA ada di situ. Tanya dulu. BKSDA, ini kalau gue bikin sayembara begini gimana ya? BKSDA kan ada dengan orang-orang terpelajar yang tahu bagaimana cara mengurusi hewan dan binatang gitu, apalagi binatang-binatang yang dilindungi. Mungkin bisa ngasih saran kayak, jangan. Kalau kayak gitu nanti orang-orang malah pada berbondong-bondong, kagak pada kerja, malah pada nyari tapir. Repot,
ngobrol WhatsApp, ya Allah kelakuan nih kayak masa sama instansi lain jarang ngobrol kayak orang habis putus terus balas-balasan story doang, kagak balas-balasan reply, balas-balasan DM. Aneh. Aduh ya Allah. Pejabat tuh aneh-aneh banget ya. Kenapa ya? Mungkin emang orang aja gitu. Jadi kayak ya pejabat ini pada akhirnya orang, dan orang tuh kadang baik, kadang wadaw gitu, kadang lurus, kadang kagak kepalanya. Kalau lu lihat di internet ada banyak sekali orang-orang yang punya jabatan hadir dengan statement-statement yang aneh. Salah satunya adalah ini. Di Jeneponto ada jalan yang memakan biaya 11 miliar rupiah. Banyak banget itu duit. Banyak banget. 11 miliar ini mah adanya di doa-doa kita doang ini. Ya Allah, 11 miliar cash gitu doang. Intinya yang terjadi adalah jalanan seharga 11 miliar itu baru dibikin 7 bulan deh kalau gua nggak salah. Rusak. Udah mulai rusak, udah retak-retak, gerompal-gerompal. Gembel lah, tapi nggak juga diperbaikin. Warga komplain dong, marah-marah. Ini lu budgetnya bener nggak sih perkara duit nih jangan sampai retak begini. Katanya 11 miliar. 11 miliar kan banyak banget. Nih, ini nilai kontraknya 11 miliar 440 juta 950 ribu 805 rupiah. Ketika dikomplain sama warga, jawabannya adalah Saya begini Pak, saya begini Pak, kabetul gitu Pak, kalau misalnya, selama pekan ini Masuri ini yang kerja jalan sehingga tidak ada begini-begini. Kalau berdasarkan daripada kejadian. Kalau mau tidak ada rusak, jangan dilewati, kan begitu. pede banget. Kalau mau tidak ada yang rusak, jangan dilewati. Lah, terus fungsinya dibikin buat apa kalau nggak bukan dilewatin? Perkaranya bukan ke sana. Ih, pada masuk gak sih ini di kepalanya? Orang suruh terbang, dibikin buat apa? Perkaranya ini baru 7 bulan. 7 bulan, bayi aja 9 bulan bang. Kok 7 bulan udah rusak? Kan berarti secara kualitas ada yang salah nggak sih? Jalan-jalan di negara yang lain dilewatin truk segede-gede gaban, kuat-kuat aja. Dikritik malah begitu pejabat besok terbang. Guyon. Ciri-ciri orang yang gak sekolah. Bro, gue kan pernah ya hadir dengan kalimat kayak gitu, kayak kelakuan lu kayak orang gak pernah mengenyam pendidikan 12 tahun, lu kayak gak pernah sekolah lu gitu. Terus dibalas sama orang kayak gak semua orang gak sekolah kayak gitu bang. Ada orang-orang yang gak sekolah bahkan lebih pinter. Aduh, iya juga ya. Nah, orang PUPR yang ngomong. Keluar aja tuh, nggak tahu guyon, nggak tahu apa. Aneh. Ini ibu-ibu di Banten, Kadinkes, ditanya soal temuan BPK. Banyak benar sih lu, udah tuh promosi yang ada. Promosi ini bukan hanya dari Videotron, tetapi dari berbagai macam media yang dilakukan baik oleh pemerintah. Jadi ceritanya ada pengadaan Videotron yang nggak sesuai spesifikasi. Ada nilai ketidaksesuaian sampai 79 juta. Jadi kayak anggapannya harusnya budget nggak segitu, tapi lu keluar duit segitu buat apa gitu lah. Terus ketika ditanya jawabannya pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota yang ada. Seperti itu. Bu, terakhir Bu, ini kan di Dinkes selalu jadi temuan Bu. Apa dari tuh? tahun ke tahun. Banyak benar sih lu, udah tuh. Janji sebentar, itu biasa. Video aja, bikin video nggak apa-apa kok. Terlalu jahat, siapa nama kamu? Jahat apa, kan kita bertanya Bu? Ya biasa aja. Tapi jangan terus. Maksud saya udah dong, boleh dong saya menyelesaikan selesai. mudian banget ibunya ya. Terlalu mudian bu, itu terlalu mood swing bu. Ya elah, pejabat mood swing. Tiba-tiba marah, tiba-tiba baik, bingung banget kayak. Lagi ada apa sih? Oke, udah ya. Perkara pemerintahan-pemerintahan. Oh, isinya pemerintahan mulu, capek banget.
Ini lanjutan yang perkara kemarin. Yang perkara ada orang disuruh cabut dari kontrakan, minta ganti rugi 5 juta itu. Dia hadir dengan kalimat ini. Usai viral, pengontrak di Surabaya curhat anak jadi korban bullying, minta video dihapus. Kalau belum nonton videonya, ada di pojok kanan atas videonya. Ini video kemarin, bahasannya aneh banget lah pokoknya. Dia ngontrak kagak bayar. Dugaannya kagak bayar sih. Udah bertahun-tahun lamanya. Ketika disuruh cabut, tanahnya bukan tanah dia. Loh, kok malah kagak mau, minta ganti rugi. Ini video ketika dikasih duitnya, ada perjanjiannya. Ada akun TikTok si anaknya yang jadi makin kelihatan. 5 juta itu duit apa? 5 juta itu duit apa? Ya nggak cukup. Bos, skincareku aja 20 juta seminggu lah. Skincare 20 juta seminggu tinggal di tempatnya orang. Gimana sih? Sembarangan aja. Kasian pindah kemana ya? Kalau ada yang kenal bilangin, sini ada kos-kosan 200 ribu per bulan. Udah AC, kamar dalam, tidur di luar. Kocak. Buat yang kenal mereka kasih tahu ya, di sebelah rumahku ada kos kosong 400, udah AC, kamar mandi dalam, tapi full semua. Kocak kamu. Tapi ya harusnya masalah ini selesai. Intinya tuh kenapa keluar kalimat minta videonya dihapus, itu tuh ngomongnya ke Cak Ji. Jadi tim kreatifnya Cak Ji atau siapapun yang mengerjakan video inilah diminta sama ibu-ibu ini untuk kayak, hapus dong videonya, anak saya dikata-katain orang, dihujat orang di internet. Ya. Sepertinya sih Cak Ji tidak mendengarkan dan memilih untuk, ya udah, emang lu yang salah, kocak apaan lu. Dan tetap ada videonya. Kelakuan. Udah selesai sih seharusnya, dan rumahnya udah dibongkar deh sih gitu. Udah mulai proses pembongkaran tuh. Ya. Ayo lanjut, perkara apa? Oh, ini. Kita dapat GTA versi Indonesia, guys. Sangat membingungkan dan sangat aneh sekali. Tiba-tiba di hari Senin 6 Juli lalu, sekitar jam 8 malam. Lagi live tuh gua. Ada seorang warga Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, menerobos masuk ke area markas Polda Sumatera Selatan sambil membentangkan bendera hijau bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir berkali-kali. Ia diketahui berjalan kaki sendirian menuju Mapolda. Sama petugas piket, langsung diamanin lah orang ini. Ketika diamanin, ditanya-tanya lah, lu ngapain cuy? Aku nih mimpi pak, aku nih pak. Aku nih sholat icaro, tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah pak. Mimpi lah aku nih pak, karena bahasanya bahasa Palembang, jadi saya tidak begitu ngerti, tapi ada penjelasannya. Penjelasannya adalah gini. Petugas menemukan barang bawaannya, yaitu secarik kertas berisi 2 nomor telepon, gunting, pena, dan sebotol minuman beralkohol. Kita nggak tahu jenisnya apa. Tapi ketika diinterogasi, dia mengaku bekerja sehari-hari sebagai seorang juru parkir. Lulusan SMA, tinggal bersama neneknya. Ia menjelaskan kedatangannya bertujuan untuk meminjam helikopter milik Polda Sumatera Selatan untuk mengantarkan seseorang yang ia sebut musuh ke Ethiopia demi menuntaskan sebuah misi yang menurutnya datang lewat petunjuk mimpi. Setelah mimpi itu hadir, setelah dia rutin menjalankan sholat istikharah dan tahajud selama 1 minggu terakhir. Gue penasaran banget sejujur-jujurnya tentang barang apa yang dia konsumsi, karena untuk datang ke Mapolda untuk minjem helikopter adalah sebuah hal yang tidak pernah terpikirkan di kepalanya orang. Minjem helikopter, mau ke Ethiopia di mana juga jauh banget itu, gue gak tahu. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba dapat misi. Ya Allah, GTA versi asli melebihi GTA 6. Ya Allah, kejarlah mimpimu walau harus menerobos markas Polda. Nah, apa yang terjadi? kan terdekat Ethiopia.
Kesini nak minjem helikopter kau tuh. Iya. Karena sudah bermimpi. Tinggi banget sih ini, lagi tinggi banget ini. Tinggi banget ini. Ini ada masalah emosional yang sangat dalam. Wah, ini harus dirujuk ke bantuan profesional sih. Bener, ini ngarahnya ke profesional sih. Ya Allah, ya. Oh ya. Ke Polda petunjuk saat ini, kini psikologisnya dicek ya. Seek for professional help, guys, please. Lu nggak bisa yang tiba-tiba masuk Polda minjem helikopter, itu satu. Dan carilah orang untuk menjadi tempat bercerita ya. Karena kalau kayak gini pusing. Cuman akan lebih pusing lagi kalau di jalan ketemu sama orang kayak gini. Di thread baru-baru ini ada video yang lagi rame, di mana ada seorang pengendara Calya, mobil Calya, yang terlibat road rage gitulah sama mobil Mini Cooper. Kronologinya gini, mobil Calya ini tiba-tiba mau nyelip pas dibelokan. Karena mobil saya memang udah di depan dia, saya tetap di jalur saya. Dia ngamuk, langsung ngebut mendahului saya. Terus dia rem mendadak depan saya dan teriak-teriak bilang saya nabrak dia. Karena saya yakin saya nggak nabrak, saya nggak mau turun. Dan mobil saya langsung dirusak, spion saya dihancurkan, wiper saya ditekuk sampai setengah patah. Ternyata mobil yang dikendarai juga platnya ditutupi sebagian. Oh, ini biar kagak ketilang, anjay. Strategi elit global, cuy. Biar nggak kena etle, buset. Ini video ketika dia ngamuknya nih. Aneh banget orang. Gayanya sengak sekali, jagoan. Road rage di jalan. Kejadian itu 9 Juli lalu. Terjadinya di Sunter, Jakarta Utara, di Jalan Yosudarso. Setelah kejadian, akhirnya korban lapor polisi. Dan ya mukanya kelihatan jelas lah, cuy. Jadi gak mungkin gak ketangkep dong. Akhirnya Resmob PMJ kemudian hadir dengan video ini. Video penangkapan dari si bapak-bapak Calya LCGC wadaw yang lagi ngisi bensin kurang dari 1 kali 24 jam ditangkap dan mukanya langsung lemes. Ya, jagoan. Berhasil mengungkap kasus perusakan mobil di kawasan Sunter, Jakarta Utara yang viral di media sosial. Pelaku berinisial JV berhasil ditangkap tanpa perlawanan di sebuah SPBU. Gue penasaran sama bajunya. Sudah beristri, jangan digoda kecuali mau jadi yang kedua. Aduh, ini bapak-bapak banget ini ya. Gimana? Pakai bajunya aja begitu. Apa yang lu harapkan? Pola pikir apa yang lu harapkan dari seseorang yang menggunakan baju seperti itu? Aneh. Ketangkep dan ya udah jiper. Tindakan pelaku murni karena emosi sesaat di jalan raya. Tersangka mengaku kesal karena merasa tidak diberi jalan oleh korban. Secara spontan, pelaku menghadang kendaraan korban, turun, dan berteriak menuduh korban telah menabrak kendaraannya. Pelaku kemudian melakukan tindakan anarkis dengan menghancurkan kaca spion, serta menekuk wiper mobil korban hingga mengalami kerusakan serius hingga korban mengalami kerugian senilai 50 juta rupiah. 50 juta, atas perbuatannya, bro. Duit semua itu 50 juta. Allahu Akbar. Ih, pusing. Tiba-tiba keluar 50 juta gitu mah pusing, Bapak. Ya, udah ditangkap, udah diurus sama pihak kepolisian. Mobilnya LCGC, tapi dengan pede banget ngerusak spion Mini Cooper beserta perintilan yang lain. Saya yakin Bapak ini adalah CEO yang menyamar. Dengan menyamarkan kekayaan dan plat nomornya. Ya. Mini Cooper loh.
Aduh bang, ganti akinya Mini Cooper 20 jutaan, apalagi spion. Mini Cooper tuh mahal banget ya. 949 juta sampai 1,6 miliar. Deng, orang kok marah-marah kagak ngeliat mobilnya apa ya. Ya, emosi udah di atas kepala cuy, udah meledak-ledak banget itu kayaknya. Orang mah mikir, kalau ini mobil mahal jangan dirusakin. Kena banget tuh. Nabung berapa tahun cuy untuk bisa beli mobil-mobil kayak gini. Nangis. Jangan marah-marah di jalan. Rada susah ngomong kayak gitu karena gue juga pernah marah-marah di jalan tuh. Lebih sabar. Kalau lu nggak dikasih jalan ya kan bisa nungguin orang depannya lewat dulu baru masuk. Buru-buru amat mau ngapain, mau berak. Dan jangan lawan arah. Jangan lawan arah. Karena kalau udah kayak gitu ceritanya lu repot sendiri. Ada sebuah video dinaikin sama akun polisi pusat ngasih lihat orang salah nyari masalah sendiri marah-marah. Ceritanya di Jalan DI Panjaitan samping tol Pedati ada seorang polisi lagi mau pulang ke rumahnya. Terus ya sekalian lah negakin lalu lintas. Ada orang ngelawan arah, ya udah suruh balik aja, puter balik. Lu lawan arah ngapain? Puter balik. Dan ya udah, selagi menyuruh orang muter balik, tiba-tiba ketemu satu keluarga yang melawan arah. Mungkin dia panik atau apa. Nah, ngerem jatuh. Wih, langsung mukul, ngamuk dia tiba-tiba. Si bapak kembali menghantam saya. Dia bilang saya bawa anak. Siapa suruh pak udah bawa anak tetap ada lawan? Nah itu dia. Wush. Gua benci sekali untuk mendengar dia keluar berkali-kali dengan kalimat itu. Gue harus lihat gue bawa anak. Ya lo bawa anak lawan arah gimana sih? Kalau lu sayang anak lu mah jangan lawan arah, karena itu adalah kemungkinan yang akan terjadi kalau lu lawan arah. Udah salah, celaka, mukul-mukul, tetap marah-marah dulu yang utama. Pelanggar lawan arah di Jalan DI Panjaitan. Oh ini ada nih. Kamis 9 Juli. Selagi jalan pulang ke rumah melintasi Jalan DI Panjaitan samping tol Pedati. Jalur lambat yang banyak sekali pelanggar lawan arah di sini. Kami himbau satu persatu untuk kembali ke jalan yang benar. Waduh. Namun ada satu bapak-bapak yang tetap bebel meski saya melintas dan udah kasih tanda berupa lampu, namun tetap tinggal digubris. Jatuh ngamuk dia. Oh. Dia nyalain orang. Lah. Iya makanya jangan lawan arus. Jangan lawan arus makanya. Ngomong baik-baik. Udah Pak, sana. Jangan lawan arus. Bagi kau. Wes. Dan tiba-tiba ada polisi entah dari mana. Gue juga cukup bingung sih kayak. Berarti dari tadi ada polisi ngeliatin orang lawan arah lah. Gimana sih? Ada yang kenapa-napa nggak? Iya. Lewat sana. Ini udah ada yang celaka. Udah. Jangan cuma aku. Iya ini makanya saya himbau. Mau kami minta polisi kok lomong-lomong. Iya makanya. Lawan arah bapak ini. Iya. Tiba-tiba dia bikin senter itu Pak. Nah, playing victim. Orang jual aku sendiri. Matamu tadi lihat semua orang lewat dari sini. Nah itu makanya aku. Iya. Mental ini bro,
Pertama, ya itu ada orang salah, masa gue salah nggak boleh. Yang kedua, ya mungkin karena udah kepepet ya kan, nggak pengen yang kelihatan banget salah, akhirnya ya gitu. Makanya nada tinggi. Ah udah, video berakhir, memori saya full. Nah, kan rame ya perkara ini. Orang hadir dengan ya udah menunggu video klarifikasi, minta maaf, dan nggak lama setelah itu, ya, ya pasti gini lah. Apalagi cuy yang bisa terjadi dan bisa dilakukan, nggak ada lagi, udah. Selamat sore, saya adalah langsung pengendara tenang motor sekali. yang tadi malam yang melawan arus, Waduh. sehingga saya melawan petugas kepolisian dan bahkan melakukan pemukulan dan berbicara kasar, dikarenakan saya sangat kaget karena kejadiannya saya bawa anak dan istri, namun tidak membenarkan saya untuk dibenarkan karena ini murni adalah kesalahan saya. Iya, udah, iya gitu. Malah jadi kasihan ngelihatnya. Iya bang, iya, oke bang. Langsung berubah like 180 derajat ya. Ya udah selesai. Ya gitu aja bro, kehidupan ini mah. Apalagi yang mau di... gini deh, kita tutup dengan ini deh. Kemarin kita sempat ada ngebahas Bupati bikin lagu. Lagunya merendahkan wanita. Sekarang ada orang ngeluarin lagu, dan lagunya tuh kayaknya coveran lagu orang dibikin jadi mesum. Lagu yang aneh sekali. Dan emang kalau dilihat-lihat judul lagu-lagu video yang lain juga emang rada wadaw. Tiba-tiba anaknya jadi lonte, iclik cinta, ya Allah. Terus dia naikin cover lagu ini, cover lagunya Anisa Bahar, dan liriknya, aku dihamilin, nggak apa-apa. Aku dikelamin, aku disinain, aku diewein, ya nggak apa-apa. Astagfirullahalazim, mbak, astagfirullahalazim. Kebelet bet pengen viral, kebelet bet pengen terkenal, begitu tuh orang. Kenapa sih? Hihihi, najis dah. Ih. Kagak dipikir dulu apa-apa. Orang tuh at least punya temen 1-2 gitu buat ngasih tahu kayak, jangan dong naikin video ini, jangan dong bikin lagu kayak gitu. Nggak usah ya, ini nggak dinaikin nggak apa-apa gitu. Kenapa sih? Papa, aku dihamilin, ya nggak apa-apa. Ya Allah. Aku disinain, aku diewein, ya nggak apa-apa. Sangat tidak masuk akal. Ini KPI kemana? Kok KPI sih? KPI itu kan ngurusin TV ya. Kalau yang ngurusin buat-buat lagu tuh siapa sih? Nggak pernah ngerti gue. Aku dijauhin, ya nggak apa-apa. Oh ini lagu originalnya. Aku disuhin, ya nggak apa-apa. Aku diomongin, Nah lagu originalnya begitu. Rame lah nih di internet ya kan. Tolong bantu biar kita proses hukum orang-orang tidak bermoral dan tanggung jawab. Ini Anisa Bahar yang ngeluarin. Nah ini nih yang bikin penyanyi dangdut jadi citranya negatif. Padahal nggak semua gini. Padahal udah bagus-bagus lagunya, malah dirusak sama yang kayak gini sih. Atulah kalian. Terus anggota DPR Ibu Atalia akhirnya keluar juga. Laki-laki merendahkan perempuan, no. Perempuan merendahkan dirinya sendiri. Iya. Terus ada Ketua Umum DPP Aliansi Madura Indonesia yang secara resmi melaporkan kedua orang itu ke Polrestabes Surabaya karena merusak moral. Aneh, orang bikin lagu kayak gak ada yang lain. Ica Celo, coba kita buka IG-nya Ica Celo. Real. Ada realnya aja. Oh iya, apa ini cuy. Dari ininya kita tahu ya target marketnya kayak apa ya. Iya. TikTok. Oh ya Allah. Baru enggak. Jangan. Orang aneh-aneh banget kelakuannya, ngapain sih?
Bayangkan lagu itu didengerin anak kecil terus dinyanyiin ulang sama anak kecil. Kagak ada nalarnya orang-orang ini. Dan kalau mau cari terkenal doang begitu kelakuannya. Ada aja nggak tahu ah. Nih, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya kawan-kawan. Udah kelamaan ini video. Terima kasih banyak sudah hadir dan menemani. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Terima kasih banyak atas like-nya. 1 like berarti 1 koruptor asam lambung. Oke. Subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Nama gue Andri, sekian dan gue sangat tidak sabar membahas KDMP. Beneran gue pengen penasaran banget, tapi gue mau mulai dari mana bingung. Ada satu artikel, ada satu postingannya aneh banget dari Lamongan. Aduh, gue takut banget ini timpa dah. Pulsa listrik habis, KDKMP di Lamongan tutup. Beli, kocak apa sih? Kok pulsa listrik habis nggak mau dibeli, gimana sih? 4 hari lalu dari portal JTV ada beritanya bener. Pulsa listrik habis, KDKMP di Lamongan tutup. Aneh banget. Mungkin gak ada budget ya. Lu bayangin di tengah hutan tiba-tiba ada suara nit, nit, nit. Orang lagi naik gunung kan, wah, sinyal SOS itu. Waktu disamperin, lah, Koperasi Desa Merah Putih tokennya habis ya. Ya, kirain UFO. Kecewa.